Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uti Rahayu, NIM 22411040513. Di sini saya akan memberikan cara menghitung sebuah data menggunakan SPSS, di mana di sini sudah terdapat soal nomor 1, yaitu seorang peneliti melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D, di mana keempat kelompok tersebut nantinya akan diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Dan di sini kita akan membantu peneliti untuk membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Di sini sudah tercantumkan data yang diperoleh oleh peneliti, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Langkah pertama, kita akan mengecek kenormalan pada data tersebut. Pertama-tama kita buka pada aplikasi SPSS. Nah, di sini kita klik pada kolom variable view. Lalu kita akan mengisi pada kolom name, yaitu dengan mengetik nama kelompok. Yang pertama ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, di sini kita sudah mengisi pada kolom name, nama-nama kelompok yang akan kita cek kenormalannya. Lalu, pada bagian desimal, kita ubah semuanya menjadi 0. Setelah itu, pada kolom measure, kita ubah menjadi scale. Setelah mengisi pada bagian variable view, perlu diingat ya teman-teman, pada bagian name, kita tidak boleh mengetik menggunakan spasi. Lalu, setelah mengisi pada bagian variable view, kita pindah ke data view, di mana di sini sudah terdapat 4 kolom untuk kita isi datanya. Nah, diisi menggunakan data pada soal yang sudah dicantumkan. Kita blok semua data, kita copy, lalu pindahkan ke SPSS. Nah, setelah semua data dipindahkan ke kolom data view, lalu kita cek kenormalan data tersebut dengan kita klik pada bagian Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu kita klik pada Explore. Nah, di sini kita pindahkan semua data di sini ke kolom dependent list secara berurutan. Kelompok A, B, C, dan D. Lalu kita klik Plots. Kita beri tanda checklist pada Normality Plots with Test. Klik Continue, lalu OK. Kita tunggu hasilnya. Kita lihat pada tabel Test of Normality. Nah, pada tabel ini, kita copy, lalu pindahkan ke dokumen. Nah, kita pindahkan tabel tersebut di sini. Nah, di sini kita lihat. Pada tabel Test of Normality, kita lihat pada bagian Shapiro. Di sini signifikannya kita beri tanda terlebih dahulu dengan menggunakan warna merah sebagai pertandanya. Setelah kita beri tanda, kita dapat simpulkan bahwa bila signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka itu dinyatakan tidak normal. Begitupun sebaliknya. Jadi kita lihat, pada kelompok A, menyatakan nilai signifikasinya yaitu 0,022. Itu lebih kecil
dari 0,05. Maka kelompok A dinyatakan tidak normal. Lalu, pada kelompok B menyatakan nilai signifikasi 0,403 lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan normal. Lalu, kelompok C menyatakan nilai signifikan 0,112 lebih besar dari 0,05. Dinyatakan normal. Kelompok D menyatakan nilai signifikan 0,016 lebih kecil dari 0,05, di mana dinyatakan bahwa kelompok D tidak normal. Jadi, kesimpulannya, bila mana data menyatakan signifikasi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak normal. Sedangkan bila data menunjukkan signifikasi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Lalu, setelah kita mengecek normality pada data tersebut, selanjutnya kita cek tes homogenitas pada data tersebut, yaitu kita kembali ke SPSS. Lalu, kita klik pada bagian variable view. Kita ketik pada kolom name, yaitu kelas. Lalu, kita ketik uji 11. Setelah itu, kita ubah pada bagian desimal menjadi 0. Pada bagian measure, kita ubah scale. Pada bagian uji 11, kita menggunakan nominal. Kenapa kita menggunakan kelas 11 dan uji 11? Karena pada data tadi, pada saat mengetes normality, itu terdapat data yang tidak normal dan data normal. Lalu setelah kita mengisi pada bagian variable view, kita klik pada data view. Nah, di sini sudah terdapat mohon maaf teman-teman. Kita kembali ke variable view, kita ubah pada bagian uji 11, kita pada bagian kelas, kita beri mohon maaf teman-teman, ternyata terbalik. Uji menjadi scale, kelas menjadi nominal. Pada bagian kelas, kita ubah pada kolom values, yaitu dengan memberikan value yaitu kode 1 untuk kelompok A. Lalu klik ADD, lalu kita beri kode nomor 2 untuk kelompok B. Begitupun seterusnya sampai kelompok D.
Setelah itu kita klik OK, lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah tertera dua kolom, class level dan uji level. Kita masukkan pada kolom uji level data-data pada kelompok A, B, C, dan D. Kita masukkan pada kelompok A, data kelompok A ke G11. Kita copy. Kita beri kode 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lalu, kita klik pada bagian B, kita copy. Kita beri kode 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Setelah itu, kita klik kelompok ketiga. Tiga, 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 tiga. Lalu kita klik keempat. Setelah kolom uji label dan kelas label kita isi, kita analyze. Kita klik analyze. Lalu kita ke classify. Kita klik diskriminan. Nah, di sini pada bagian grouping variabel, kita tulis, kita isikan, kita masukkan kelas label ke grouping variabel dengan mengeklik pada bagian define range, di mana minimal kita isi 1 dan maksimal kita isi 4. Lalu klik continue, kita masukkan uji level ke kolom independen. Lalu setelah itu, kita klik statistik, beri tanda centang pada box M, continue, lalu setelah itu, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel test result. Nah, kita copy, pindahkan di sini. Kita lihat pada bagian tabel, kita lihat pada bagian tabel signifikannya. Kita beri tanda merah. Di mana nilai signifikasi dari uji homogenitas itu menunjukkan nilai signifikasi 0,428, di mana itu lebih besar dari 0,05. Jadi, data yang terlampir itu homogen dan begitupun sebaliknya bila data kurang dari 0,05 itu dikatakan tidak homogenitas. Jadi di sini data menunjukkan nilai signifikasi 0,428 lebih besar dari 0,05. Maka dinyatakan signifikan. Ya, maka dinyatakan homogen.
Lalu, setelah kita mengecek normality dan tes pada soal nomor 1, kita lihat pada soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, apakah terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 5% dan bagaimanakah kesimpulan dari data tersebut? Caranya yaitu di mana pada soal nomor 2 ini itu masih berkaitan dengan soal nomor 1 di mana kita harus mencari kesimpulan dari data tersebut. Yaitu caranya dengan kita kembali ke SPSS, kita buka SPSS, lalu kita ke Analyze, Compromise, klik One Way ANOVA, lalu kita ke Analyze, Compromise, lalu kita masukkan uji Leven ke Dependent List, lalu kelas Leven ke Faktor. Kita klik Post Hoc, lalu klik Shovel, kita beri tanda pada kolom Shovel. Nah, di sini signifikasi levelnya sudah otomatis 0,05. Lalu, klik Continue. Setelah itu, klik OK. Kita lihat pada tabel ANOVA, kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Paste tabel ANOVA. Lalu setelah itu, kita beri tanda pada signifikasinya. Di mana pada tabel ANOVA ini, signifikasi menunjukkan hasil 0,00 di mana artinya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Karena lebih kecil dari 0,05, jadi keempat kelompok tersebut memiliki rata-rata yang berbeda karena H0-nya ditolak. Di sini, kita klik nilai signifikasi menunjukkan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan H0-nya tolak. Lalu, setelah itu kita kembali ke SPSS, kita akan mencari perbedaan dari keempat kelompok tersebut, yaitu kita klik SPSS. Kita lihat pada output hasil, kita lihat pada tabel kita cari tabel multiple, kita copy, kita pindahkan ke Word. Setelah itu, kita lihat pada tabel multi-price, kita beri tanda pada bagian signifikan, pada standar.
Nah, setelah itu kita lihat pada kelompok A. Di sini saya akan memberikan sampel untuk menjelaskan tabel pada multiple comparison, yaitu pada kelompok A dan kelompok B itu menunjukkan nilai signifikasi 0,01. 0,01. Di mana data signifikasi ini itu lebih kecil. Maka perbedaan rata-rata pada tabel ini tidak signifikan. Begitupun sebaliknya. Lalu setelah itu, kita perhatikan pada tabel ini, bila terdapat tanda bintang, itu menunjukkan bahwa pada tabel ini itu signifikan. Namun, bila pada tabel menunjukkan tanda min, itu menunjukkan data lebih baik. Lalu selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu mahasiswa akhir dari jurusan MPI sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan, di mana kita akan membantu mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independennya. Di sini, kita akan mencari hubungan faktor kepemimpinan pada tabel X dan regresi mahasiswa pada tabel Y. Kita masuk ke SPSS baru. Kita buka SPSS yang baru. Nah, lalu kita ke variable view. Pada kolom name, kita ketik faktor kepemimpinan X. Lalu yang kedua, regresi mahasiswa Y. Pada bagian desimal, kita buat 0. Lalu pada bagian measure, kita buat scale. Setelah itu, kita kembali ke data view. Lalu, kita blok semua data yang disajikan. Pindahkan ke dalam SPSS. Setelah data kita pindahkan ke kolom data view, kita klik analyze, kita ke regression, kita klik linear, lalu masukkan faktor kepemimpinan atau X pada kolom independen, lalu kita masukkan regresi mahasiswa Y ke dependen. Setelah itu kita klik OK. Kita klik pada bagian tabel summary, kita copy, lalu kita pindahkan ke Word.
kita lihat pada bagian regre R square itu menunjukkan nilai pada bagian R itu menunjukkan nilai 0,972 di mana lebih besar dari 0,05, maka persamaan keregresian pada data tersebut itu memiliki korelasi. Jadi, kesimpulannya nilai regresi menunjukkan 0,972 lebih besar dari 0,05, maka persamaan regresi itu memiliki korelasi. Lalu kita lihat pada tabel R square, di mana menunjukkan nilai 0,944 itu lebih besar dari 0,05, maka presentasi pengaruhnya yaitu 0,944 atau 94,4%. Nilai R square menunjukkan nilai 0,944 lebih besar dari 0,05, itu menunjukkan bahwa sama dengan itu sebesar 94,4%. Setelah itu, kita cari ke SPSS lagi, kita copy pada tabel coefficients kita pindahkan ke dokumen, lalu kita lihat pada nilai Y menunjukkan nilai hasil 14,872, nilai X menunjukkan hasil 1,125, di mana untuk mencari nilai Y itu dengan rumus sama dengan A. Lalu, mohon maaf teman-teman ada kesalahan, ternyata ini nilai A dan ini nilai B. Dengan rumus untuk mencari nilai Y, itu dengan rumus A plus B X sama dengan 14,872 ditambah 1,125 X. Karena di sini hasilnya naik, maka jika hasilnya naik itu menunjukkan bahwa data menuju data positif. Jadi, ini sekian tutorial dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.